Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Netizen, subscriber, pencinta, pemirsa, pemerhati channel Pak Gaul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewilujengan, keberkahan. Selalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi, dan diberi tambahan rezeki yang halal dan baik nyata, banyak jumlahnya. Yang masih punya utang, mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah untuk melunasi semua utang-utangnya dan dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba. Amin. Allahumma amin. Untuk pemirsa yang sudah menghubungi Mas Titis, menghubungi kami tentang tempat di mana Majelis Al-Husaini yang dekat dengan Anda sudah diarahkan, silakan datangi dan belajar serta pesan saya ikuti daripada pemimpin majelis di mana Anda belajar. Pemirsa, kami mohon izin masih buat konten tentang Palestina. Ini yang menarik perhatian saya pribadi adalah pertempuran sudah hampir berjalan 1 tahun di Palestina ini. Ini yang saat ini menarik perhatian saya adalah kaum atau negara Israel itu menguasai teknologi yang sekarang dibilang teknologi militer yang sangat canggih. Bahkan sebelum perang pun sering diiklankan tentang kecanggihan-kecanggihan dan modernisasi dan keampuhan-keampuhan daripada senjata-senjata militer yang mereka punya. Mereka terkenal dengan tanknya yang gagah, yang anti tembak atau api anti saja. Kemudian mereka punya Iron Dome yang dikatakan sebagai perisai untuk menangkis serangan-serangan daripada luar. Sehingga selama itu mereka merasa hebat, merasa aman, dan merasa gagah karena menguasai daripada teknologi-teknologi mutakhir militer akhir-akhir ini. Tetapi menyimak daripada perkembangan peperangan yang ada di Palestina sana, di mana saya ambil kutip saja yaitu Mujahid Hamas yang secara peralatan mereka sangat terbatas dan teknologinya juga teknologi yang rendahan, bahkan selama ini tidak pernah dianggap oleh dunia dan tidak dipandang. Tetapi kenyataannya ketika bertempur melawan daripada kaum Israel yang menguasai teknologi militer yang sangat canggih, itu ternyata bisa mengimbangi, bahkan bisa mengalahkan daripada peralatan militer yang dimiliki oleh Israel yang katanya canggih. Di sini secara logika manusia, secara keilmuan mungkin tidak ketemu akal, atau kalau bahasa gaulnya tidak masuk nurul ya. Tidak masuk nurul, tidak masuk nalar. Wong senjata yang dimiliki oleh Hamas itu sederhana itu, bahkan rakitan sendiri, merakitkan sendiri, tapi digunakan melawan daripada yang dimiliki oleh Israel yang katanya canggih, tapi bisa mengimbangi, bahkan bisa mengalahkan. Tidak terbukti wilayah-wilayah yang sudah diduduki oleh kaum Israel bisa dijebol, bisa dihancurkan dengan peralatan militer yang dimiliki oleh Mujahid yang katanya sangat sederhana dan tidak dipandang teknologinya. Ini yang menarik buat kami, lagi-lagi secara teknologi akal manusia sudah jelas yang Israel menguasai teknologi canggih sehingga mereka merasa jumawah, merasa congkak, seolah tidak ada bisa dikalahkan teknologi yang mereka punya. Tapi kenyataannya mereka sangat mudah diimbangi oleh teknologi yang tidak dipandang. Itu akal, silakan diresapi bagaimana. Di sini berarti ada sesuatu yang bekerja, ada sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal manusia, sehingga peralatan militer yang sangat sederhana yang dimiliki oleh kaum mujahid bisa mengimbangi, bahkan bisa mengalahkan daripada peralatan militer yang dimiliki oleh kaum Zionis Israel. Lagi-lagi mohon diizinkan, mudah-mudahan diizinkan menghadirkan goib yang tahu
tentang apa sebenarnya yang terjadi antara kelumpuhan tidak berfungsinya peralatan atau kecanggihan militer yang Israel punya. Saya ingin ditemani mediator Mas Ahmad alias Mehmet. Nah, kalau ini Mas, karena belum punya istri ya Mas ya. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam. Tambah ganteng aja kamu. Alhamdulillah, Tambah Pak. ganteng, tambah seneng nggak bilang ganteng kamu. Udah punya pacar belum Mas Ahmad? Belum, Pak. Belum berapa? Belum 2? Hah? Kamu, aku ya dipikir rono, sampai kabeh. Kabeh ke Mas Titis, kabeh hera. Iya. Bagi-bagi dong. Siapa Mas Titis saja, Pak? Jadi Mas Titis. Mas Ahmad, Iya. sering menyimak perkembangan pertempuran di Israel sana? Iya, Sering sering. nyimak kan? Yang katanya mereka punya Iron Dome, Iya, punya alat canggih, tetapi gampang dilumpuhkan oleh mujahid kan begitu. betul. Dan kenyataannya ini lelucon juga. Kecanggihan alat militer yang Israel punya hanya untuk mengalahkan mak-mak sama anak-anak. Iya. Nah, lah buktinya bisanya bunuh ibu-ibu pengungsi itu. Tapi nggak ada kabar daripada pasukan Hamas atau yang Jahid itu meninggal karena ditembak oleh pasukan Israel. Nggak ada ya. Iya. Iya, yang ada cuma mak-mak sama anak-anak. Berarti kecanggihan militer yang Israel punya itu untuk mengalahkan mak-mak sama anak-anak ya. Kalau itu nggak perlu senjata sebenarnya ya. Ini coba dicek ya. Siapkan raga Anda. Mudah-mudahan Allah mengizinkan, dengan izin beliau ada yang tahu kenapa itu kecanggihan daripada militer yang Israel punya tidak berfungsi dan gampang dikalahkan oleh ya. Terima ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Goib yang tahu tentang kecanggihan peralatan militer yang dipunyai Israel lumpuh bahkan tidak berfungsi sehingga mudah ditembus dan dikalahkan oleh para mujahid di Palestina. Saya mohon hadir ke sini masuk tubuhnya Mas Ahmad dengan ilmu yang Anda punya, yang mau nyusup, mau menipu, otomatis kapal terbang dilempar. Jadi yang masuk Mas Ahmad ini betul-betul Anda yang asli, yang tahu dan di situ bercerita tentang kecanggihan militer yang saya punya itu tidak berfungsi ketika menghadapi para mujahid. Saya mohon hadir. Oh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kalau bohong, berapapun lapisamu dari Dajjal kembali pada kamu. Waalaikumsalam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Di kepala berat sekali. Kepala otomatis dilempar. Allah. Dengan keilmuan yang Anda punya, yang ikuti atau yang dompleng atau yang mau nipu atau dibersihkan dulu. Allah, silakan. Yo. Mohon izin. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar sallallahu ala Muhammad sallallahu Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih, gagah sekali. Rasa hormat dan juga semangat saya aturkan kepada panjenengan yang ada di sini. Siap, tetap semangat merdeka untuk Palestina, untuk Nusantara juga semangat. Sebelum banyak bicara, saya minta ya Allah suguhan paling dia suka ya Allah hadir di depannya dengan izin beliau. Kun fayakun huwallah, silakan dinikmati dulu sebelum kita bicara. Terima kasih. Diminum, Bismillah. dimakan, dirokok. Bismillah. Khas Nusantara muncul huwallah. Merokok silakan. Iya, boleh. Ayo sama-sama kita merokok. Bismillah. Alhamdulillah, tidak asing dengan rokok dan minuman yang disuguhkan di depan saya. Tidak asing sering ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi golongan apa?
Ya, tidak usah. Loh kenapa? Oh, Saya sebutkan kisi-kisinya saja. apa? Saya, alhamdulillah, diizinkan Allah sekarang bertugas untuk membantu rakyat-rakyat Palestina yang saat ini ditindas dari kaum Zionis. Itu saja. Masya Allah. Berarti maaf ini dari golongan ini. Betul. Allahu Akbar. Masa rentang hidup Anda jauh dari saya sekarang ini, kira-kira? Iya. Oh, maaf ini saya Zaman saya hidup dulu, Hmm. tidak ada teknologi manusia Hmm. yang secanggih di zaman modern ini. Ya, Dulu, di saat kami hidup, Hmm. peperangan hanya menggunakan senjata-senjata, entah itu pedang, Hmm. panah, Hmm. maupun tameng-tameng. Hmm. Itu saja. Siap, oke. Nih, maaf saya kurang sopan ini. Apa panggil Mbah kalau gitu ya? Silahkan. Brengose rek. Berapa tahun gak dicukur tuh brengosnya itu gagah sekali. Saya lebih suka seperti ini. Kenikmatan apa yang membuat Anda itu kok bisa ditugaskan lagi itu loh? Ayo cerita dikit dong, enggak apa-apa. Ya, Dari awal ketika hidup terus meninggal bagaimana? Ayo cerita. dulu di saat zaman saya, memang banyak terjadi peperangan-peperangan. Dan alhamdulillah di saat itu kemenangan-kemenangan, setiap peperangan-peperangan kami peroleh, dan juga teman-teman saya, juga pasukan-pasukan saya, untuk melawan daripada orang-orang yang tidak patuh dengan peraturan-peraturan di masa itu. Dan alhamdulillah ketika sudah meninggalkan jasad kala itu, berikan ya hidup lagi di saat sudah kami diangkat oleh Allah. Dan alhamdulillah di akhir zaman ini berikan sedikit wujud perjuangan untuk supaya diberikan kedudukan di sisi Allah lebih tinggi lagi. Alhamdulillah. Berjuang di akhir zaman dan membantu daripada orang-orang yang tertindas di Palestina. Makasih. Kalau saya nggak boleh tahu siapa Anda sebenarnya, sekarang ini kisah yang sangat diketahui manusia ketika ada hidup, kisah apa ceritanya? Mungkin perang ini apa? Ayo. Ya sekarang diingat orang, cerita peristiwanya aja, tidak saya sebut siapa Anda. Agar nggak tahu Anda soalnya. Memang kala zaman itu peperangan-peperangan banyak yang ditulis manusia itu. Sejarah-sejarahnya banyak yang keliru. Banyak yang kurang pas. Ada keinginan dari penulis yang menuliskan sejarah itu supaya diakui karyanya, diakui oleh orang lain. Tujuan dari peperangan itu ya banyak sebenarnya. Entah itu menyebarkan dari apa yang diajarkan dan dipelajari, maupun memperluas daripada suatu wilayah. Alhamdulillah. Maaf, saya tersanjung sekali kalau diizinkan manggil goib yang dari golongan sampean. Saya kurang sopan ya, Mbah. Terima kasih. Tahu kan hati saya sekarang ini? Karena ibu banyak tipuan, Mbah, gitu loh. Kalau ibu nipu, tolonglah disingkirkan, Mbah ya. Ya, alhamdulillah. Daripada golongan-golongan di sini senantiasa sudah waspada. Siap. Apabila ada yang mengganggu. Oke, ini masih soal panjenengan, Mbah. Saya mau izin minum. Silakan, Mbah. Selama ada minum Nusantara, kopi, rokok khas Kudus, kretek. Nggak jauh dari sini seperti yang Anda dulu ya hidupnya ya? Kan. Jauh. Jauh. Ketika masa hidup Anda sebagai apa posisinya Anda di pemerintahan itu? Ya. Alhamdulillah ketika itu saya diberikan tugas daripada pimpinan saya mengelola dari sebuah pasukan. Jumlahnya sekitar ratusan. Mengomando. Dan melancarkan strategi-strategi daripada mengetahui kelemahan-kelemahan musuh di saat itu. Ya udahlah, tidak perlu diungkap, jadi Anda gak enak saya kan. Sebenarnya ya. Tidak ada untungnya sama sekali. Iya, mengetahui sejarah peperangan-peperangan. Malah iblis yang muncul, Mbah ya. Karena di saat itu perjuangan, pengorbanan, nyawa yang akan jadi taruhannya ketika orang bertempur di saat itu. Oke. Gini, Mbah.
Setahu saya ketika masa hidup Anda kan belum Islam ya, paham ya? Belum Islam, bahkan mungkin waktu itu Islam secara umum belum dimasukin Nusantara, belum? Baru sedikit ya kan, belum secara umum belum kan gitu. Tiba-tiba Anda masuk, teman saya ini bilang Assalamualaikum. Itu ciri khas gue bisa masuk Islam. Bagaimana ceritanya, Mbah? Ya, saya ceritakan sedikit. Boleh, ya. Alhamdulillah, ketika saya berpisah jasad dalam, ya, saya diangkat oleh Allah ketika sudah meninggal. Dan diberikan kedudukan Allah di alam kayangan. Allahu Akbar. Di alam kayangan itu sendiri, ya, banyak corat marit, banyak yang kuat yang menang. Dan kayangan itu berlapis-lapis. Dan alhamdulillah saya ketika ada pada masanya waktu itu ada seorang manusia di mana itu manusia pilihan Allah menyebarkan yang benar-benar ajaran yang benar-benar tersambung sampai pada manusia pilihan. Dan ketika itu golongan-golongan, entah itu golongan jin, golongan siluman, maupun orang-orang yang hidup terdahulu, alhamdulillah disempurnakan, diberikan ajaran. Dan juga saya sangat senang sekali bisa berbicara bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat, ya, sudah digunakan ya. Kayangan sudah menggunakan bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Dulu saya bukan menggunakan bahasa Indonesia. Siapa dulu? Ya, itu saja. Sangat-sangat senang sekali bahasa Indonesia. Walaupun ada seorang panglima masih ramah juga ya. Sama-sama banyak pangkat sama hati aku juga ini kelihatannya ini. Ya, senyum saja salah. Senyum ramah romantis walaupun ya saatnya perang harus tegas, saatnya guru ya guru kan gitu. Betul. Minum dulu Mbah kopinya. Terima kasih. Jangan sungkan-sungkan menawani saya ini. Iya, udah setawani langsung BDW itu loh. Los kayak aku. Kalau butuh juga dewe langsung tawari malah gak wareng-wareng kok ya toh. Rokok los bebas. Terima kasih. Terima kasih. Karena Anda menyembunyikan siapa Anda sebenarnya, maka tak panggil Mbah gitu aja ya, jangan marah ya. Ya, silakan. Memang saya kalau hidup di dunia ya sudah tua. Sudah tua. Tapi genit kelihatannya cari-cari cewek terus ini. Kalau itu rahasia. Nggak jauh dari itu, Mbah. Nggak usah ganggu ini. Tadi di mana? Bagaimana prosesnya bisa masuk teman saya ini? Boleh cerita, Mbah? Ya. Saat itu saya sedang bertugas dan alhamdulillah juga diizinkan untuk mendampingi seorang manusia yang hidup di sana. Allahu Akbar. Dan ketika saya bertugas, ada golongan cahaya yang sedikit memberikan informasi. Apa tugas-tugas kamu di sana? Apa tujuanmu di sana? Setelah itu, golongan malaikat itu membawa merangkul saya dan memasukkan ke dalam jasad manusia yang sudah dipersiapkan dari tadi atas doa yang tersambung dari panjenengan. Oke, terima kasih, Mbah. Jadi pada ini Mbah ini dulu penduduk bumi. Ya. Alhamdulillah diangkat ke kayangan. Kemudian dipecahkan tugas lagi di Palestina begitu. Ya. Kalau boleh tahu, Mbah, wong kamu di kayangan, kok tugas di sana? Yang merintah siapa itu, Mbah? Ya. Memang daripada orang yang mempunyai hak daripada alam kayangan, itu juga memerintahkan untuk bertugas lagi dan memperoleh kedudukan layaknya ya yang lebih tinggi lagi. Insya Allah. Insya Allah kalau diizinkan dan bertugas bersungguh-sungguh. Siapa itu tadi yang merintahkan sampai tugas ke sana? Yang mempunyai hak. Siapa namanya? Sebutkan aja, kan terkenal dalam goib kan? Ya. Masa nggak tahu siapa nah? Saya tahu. Cuman kalau ada orang yang mendengar nama itu, banyak yang tidak percaya. Oh gitu. Beliau adalah raja di alam gaib. Beliau mempunyai hak wewenang untuk memerintah daripada alam kayangan maupun alam-alam lain. Beliau adalah Sang Hyang Nurcahya Ningrat. Alhamdulillah. Beliau bukan hanya dijulukan gaib. Beliau punya raga manusia. Seperti panjenengan ini. Beliau juga ada raganya, cuma di alam gaib
dikenal dengan gelar Sang Hyang Nirwana begitu. Ketika beliau juga naik dalam kayangan, beliau bukan menggunakan jasad manusia. Itu saja. Siap. Minum dulu, Mbah. Asik kita merokok, Mbah. Kembung nanti saya minum terus. Loh, kopi kok kembung, mana bisa tambah jahe. Oh, biar sehat, gereng tugas lagi. Jadi sampai sekarang masih tugas di sana kan? Masih. Dari awal? Ya. Gak pernah pulang? Tidak. Oh, udah sama istrinya kah? Itu nanti, berjuang dulu. Terus ini, tadi mengatakan sampai di sana mendampingi seseorang ya. Maaf ini, kisi-kisi orang yang kamu dampingi di Palestina orang macam mana? Ya, orang yang saya dampingi. Orang yang saat ini mengatur strategi perang untuk melawan. Setidaknya melawan, bukan mengimbangi ya. Kalau untuk mengimbangi memang sulit. Ya. Dari kecanggihan-kecanggihan. Ya, salah satu panglima di sana. Wujud nyata manusianya terkenal juga di dunia manusia? Tidak. Karena di sana juga banyak mujahid-mujahid. Bukan hanya satu. Oh, siap. Dan banyak yang bertugas. Iya. Oke, terima kasih soal sampean Mbah, saya sedikit tahu prosesnya seperti itu. Mudah-mudahan saya diberi kepahaman dan aku yang masih hidup ini mudah-mudahan minimal bisa dirujak jenengan. Amin. Minimal. Ya, karena itu gak mudah. Ya. Kadang-kadang kita sering hidup sama iblis, kita merasa benar, merasa hebat, merasa tinggi, kita punya kedudukan, tahu-tahu malah turun ke bawah. Kan gitu, Mbah. Iya. Anda yang di alam gaib kan paham. Ya kan? Paham soal itu, bisa melihat karena dia di alam gaib. Tapi yang masih hidup nyata ini loh. Kadang-kadang itu merasa sudah hebat, merasa sudah tinggi, tahu-tahu malah kayak gitu. Gimana? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saya tersanjung sekali ternyata yang hadir dari golongan Anda dan mendampingi tugas di Palestina sana. Begini, Mbak. Secara saya ini juga kadang-kadang pegang senjata saya kadang-kadang. Lihat kan, saya punya profesi. Kadang-kadang you tahu ini senjata yang mutunya baik, ini yang kurang baik, ini jelek. Insya Allah saya bisa memahami. Saya coba sekian lemah, ini kan bisa melihat. Ini fakta yang ada di tempat Anda bertugas sekarang, yaitu di Palestina sana, kaum Muslim kan canggih-canggih senjatanya itu. Ya. Bahkan mereka karena kecanggihannya jumawa, congkak selama ini seolah nggak ada dikalahkan. Bahkan mereka juga punya perisai penangkis serangan begitu. Sedangkan kaum mujahid ini senjatanya sangat sederhana. Bahkan kita sendiri kalau nggak salah membuat sendiri, tetapi kekuatannya kalau digunakan itu bisa menembus daripada pertahanan yang Israel punya. Bahkan tanknya yang katanya paling canggih itu Markaf atau apa kurang tahu. Markava gampang ditembus dengan hanya basoka yang kecil. Nah, ini kan seolah-olah seakan-akan ada power yang di luar akal logika manusia. Saya mohon pada Allah dengan izin beliau, Mbah yang datang ke sini. Bisakah bercerita soal itu? Silakan, Mbah. Ya. Ayo. Memang untuk kecanggihan daripada negara Israel yang dibantu disokong persenjataannya dari Amerika Serikat maupun sekutu-sekutu yang lain, selalu memasok senjata terus-menerus setiap hari. Dan alhamdulillah untuk pejuang-pejuang mujahid yang ada di Palestina dengan gagah berani melawan daripada persenjataan yang sudah canggih dan modern. Bahkan memang ada, alhamdulillah atas pertolongan Allah, golongan-golongan mujahid-mujahid yang ada di sana berhasil, entah itu melumpuhkan tank, melumpuhkan roket-roket yang jarak jauh, jarak pendek. Itu alhamdulillah ada golongan yang bekerja. Karena alat-alat yang canggih itu, ada golongan gaib juga yang bekerja. Dan golongan-golongan gaib itu bertempur dulu sebelum alat tempur itu dilancarkan, diluncurkan. Dan ketika sudah bertempur, golongan gaib yang sudah dilumpuhkan, sudah tidak mendampingi daripada alat-alat itu, otomatis juga gampang mudah diserang, maupun rusak kendalinya, ataupun rusak sendiri. Alhamdulillah juga itu di atas izin dan kehendak daripada Allah. Pertolongan Allah itu nyata. Siap. Bagi mujahid-mujahid yang ada di Palestina itu. Hakikatnya seperti itu. Siap. Minum dulu, Mbah. Ya, terima kasih. Minum saya merokok. minum yang satunya lagi. Jahe. Ya. Jahe rokoknya rokok cerutu besar, rokok klobot.
Senengane biyen kok gede Mbah ya. Di sana itu setiap hari terjadi letusan-letusan. Nah, waktu masih hidup dulu loh zaman sampean, rokoknya kan besar-besar ya kan? Liring dewe gitu kan? Rokok apa? Dulu saya tidak merokok. Tidak merokok, yalah, halah. Terus ini Mbah, saya dari apa yang Mbah ceritakan, saya bertanya ya. Ya, silakan. Oke. Dari Mbah sampaikan tadi, saya sedikit punya pemahaman bahwa kejadian di sana, kekuatan yang dimiliki oleh para mujahid adalah mutlak pertolongan dari Allah gitu. Iya. Oke. Dan Allah menolongnya itu dengan cara ada makhluk gaib yang bekerja. Banyak yang bekerja. Yang bekerja. Boleh bercerita. Ini khusus untuk para mujahid loh. Ya. Gaib yang diperintah oleh Allah untuk bekerja membantu kaum mujahid itu golongan apa aja Mbah bercerita? Iya. Banyak daripada golongan jin muslim. Golongan-golongan yang bertugas kembali maupun golongan daripada golongan-golongan malaikat yang dianugerahkan Allah untuk membantu pertolongan di sana. Siap. Dan juga kemarin-kemarin maupun sekarang banyak golongan-golongan yang berasal daripada bumi Nusantara, entah itu berbondong-bondong dari laut, dari gunung, membantu Palestina. Siap. Oh gitu, itu yang bantu golongan mujahid. Kemudian tadi mengatakan kecanggihan alat militer yang di Israel itu ada golongan yang bekerja juga. Ada. Boleh bercerita golongan apa yang bekerja itu? Ya, golongan yang bekerja di teknologi itu sama golongannya dengan orang yang mempengaruhi dalam jasad manusia yang ada di sana. Golongan itu golongan tanduk, golongan iblis. Karena kecanggihan itulah dari kecepatan, daya ledak yang membantu kekuatan, kecanggihan daripada ledakan itu suara, itu dari golongan iblis. Golongan iblis itu membantu dari kecanggihan teknologi dan juga akal pikiran manusia yang ada di sana. Karena di sana banyak ya golongan iblis yang membantu. Maka dari itu kemanusiaan di sana sudah hilang dari jasadnya. Peperangan semuanya dilanggar. Tidak peduli manusia. Jadi boleh saya ulang, kecanggihan alat-alat perang yang kaum Israel punya itu yang bantu golongan iblis selama ini. Ya. Sehingga mereka punya kecanggihan luar biasa ya. Seolah-olah tidak bisa dikalahkan kan begitu. Golongan iblis ini juga termasuk yang menguasai jasad orang-orang saya sana. Betul. Sehingga mereka sering melanggar aturan, kejam itu. Iya. Astagfirullahaladzim. Tiba mengatakan secara dunia manusia kan walaupun dia dianggap canggih selama ini kan gampang dikalahkan oleh senjata yang dimiliki mujahid walaupun sederhana sekali. Ternyata iblis yang membantu militer itu dikalahkan dulu sama pasukan yang dari Allah itu. Iya, dilumpuhkan dulu. Dilumpuhkan dulu daripada kekuatan-kekuatan yang melindungi kecanggihan itu. Setelah dibuang daripada kecanggihan itu ya tidak berfungsi dan apabila diserang juga mudah menembusnya. Jadi ini kalau aku boleh bilang ini perisai-perisai gaib yang dimiliki Israel itu dihilangkan itu. Ya. Allahu Akbar. Makanya ya alhamdulillah Mbah kami juga di Nusantara ini belajar diperintahkan untuk mendoakan Palestina sana. Ya. Kemarin daripada kecanggihan udara yang ada di Palestina, di Israel itu juga ada yang salah error fungsi. Dari melindungi negara Israel, malah menyerang daripada wilayahnya sendiri. Kembali sendiri gitu ya. Ya, didoakan saja. Siap. Saudara-saudara muslim yang ada di sana. Oh gitu, alhamdulillah. Paham saya sekarang. Jadi kejadian-kejadian yang di luar akal manusia, di mana kecanggihan alat-alat militer yang Israel punya itu gampang ditembus, bahkan dikalahkan oleh para musuh itu efek daripada gaib pelindung mereka dikalahkan dulu sama golongan yang diperintah Allah gitu. Betul. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya. Ini juga sering terjadi di kita, cuma akhirnya kita nggak sadar, Mbah. Memang semua atas pertolongan Allah, tapi ada yang bekerja kan begitu. Iya. Tadi Mbah mengatakan ada golongan
nek golongan malaikat sudah jelas luar kemampuan saya. Tapi mengatakan ada golongan dari Nusantara itu loh. Memang saya pernah buat konten awal-awal soal perang Palestina. Itu ternyata yang datang malah justru Nusantara di sana. Kaget saya. Ini soal Mbah sendiri. Itu bertugas dari awal atau baru-baru bagaimana? Ya, kalau saya sendiri bertugas daripada awal. Dari awal. Dan bukan hanya jasad satu manusia yang saya dampingi. Oh. Ketika Mujahid daripada sana gugur syahid, dibunuh dengan keji daripada Zionis, saya memilih manusia yang benar-benar bertahankan, berjuang, iman Islam, membela negara Palestina. Setelah itu saya dampingi, saya ikuti. Gitu ya. Berarti ketika awal-awal berangkat sempat dihadang oleh iblis, Mbah ngalami juga? Sering di sana. Oh, kan dulu ada cerita. Begitu ada diperintahkan pasukan gaib Muslim yang di Nusantara ini untuk bertugas di Palestina, golongan Dajjal menghadang. Iya. Itu Mbah tahu juga? Tahu saya. Gimana? Ya tahu. Karena daripada golongan-golongan iblis yang ada di sana itu sudah mengetahui. Berbondong-bondong cahaya kilatan membantu daripada negara Palestina. Dan dicegat supaya tidak bisa datang dan membantu di negara Palestina. Oh, gitu. Karena kalau sudah datang pasti golongan-golongan bertanduk di sana pasti akan kewalahan. Oh, siap. Berurusan di mana dan kemana arahnya sudah tahu golongan di sana. Oke, oh gitu. Jadi sampai dari awal sampai sekarang Mbah masih bertugas ya. Diminum Mbah. Kopi, jahe silakan Mbah. Tak minum kopi aja Mbah. Ya, terima kasih. Monggo. Bismillah. Cepat juga rokokmu ya. Loh, gimana? Habis berapa sehari itu? Sama juga dengan siapa ini? Rokoknya kuat sekali. Ayo. Sama juga. Iyalah sama. Ya kan? Tidak ada salahnya ketika sudah mengetahui. Lah iya. Ya, saya paham apa yang kalian maksud. Lah iya kan gitu. Kan boleh merokok, Mbak. Boleh. Ya alhamdulillah cepat sekali. Allahu nikmat. Lagi sampai asli Nusantara jadi lihat orang merokok kan tidak heran lagi tuh, Mbak. Oh ini Mbah, tadi Mbah mengatakan mendampingi seorang. Terus ketika bertugas ada kan gaib. Enggak sulit dibayangkan kalau gaib itu bisa langsung berefek alam nyata. Iya. Tugas Anda itu ke orang yang kamu dampingi apa tugasnya, Mbah? Bagaimana cara kerjanya sampai? Tugas saya mendampingi manusia mujahid yang ada di negara Palestina, yaitu untuk membisikkan informasi strategi. Supaya karena di sana golongan-golongan manusia-manusia Zionis itu licik. Dengan liciknya sana juga ada pasukan-pasukan elit khusus untuk memburu mencecar daripada panglima-panglima mujahid-mujahid yang benar-benar memperjuangkan Palestina. Gitu. Oh, ya gitu. Jadi dengan cara istilah kita memberi ilham ya. Memberi insting, memberi suatu ide gitu ya. Arahan-arahan ke depan maupun strategi-strategi yang lain. Karena untuk mengomando pasukan yang jumlahnya ratusan itu tidaklah mudah. Siap, Bang. Oh begitu. Kalau begini sudah nggak mau tanya lagi aku. Jadi diri Anda juga kamu rahasiakan, cuma tahu kisi-kisinya aja. Secara gamblang juga alhamdulillah ternyata Anda ini masuk Leluhur Nusantara yang tugas lagi gitu. Kalau orang umum taunya Leluhur Nusantara bertugas lagi gitu ya, Mbah. Ya itu saja. Ya itu aja makanya itu. Lah sekarang untuk teknologi yang canggih gampang dikalahkan sudah kamu jawab. Ternyata iblis yang bekerja teknologi itu dihancurkan dulu oleh pasukan yang membantu mujahid kan gitu. Iya. Nah, udah apalagi aku tanyakan. Kan udah lagi. Nah, ternyata pertolongan Allah itu nyata kan gitu ya, Mbah. Gini, Mbah, sebelum kita berpisah, ini apa pesan Mbah dengan pengalaman yang Mbah alami pada kami yang masih hidup sekarang ini, boleh dipesankan pada kami, Mbah? Iya. Ya. Tetap semangat saja dalam berjuang. Di mana orang yang beriman itu pasti diuji daripada Allah. Ujian itu berbagai macam, berbagai masalah. Hanya manusia saja yang
dia itu sabar atau tidak atas ujian daripada manusia yang beriman itu. Tetap semangat saja. Amin. Dan jauhi larangan-larangannya. Insya Allah. Itu dari pengalaman pribadi Mbah ya kan. Ya. Nah, ini lagi kisi-kisi kita Nusantara kan jauh posisinya dengan Palestina sana. Nah, dengan adanya banyak pasukan gaib yang ikut bertugas ke sana, itu kan mesti ada sesuatu yang melatar belakang itu, Mbah. Nah, kan gitu. Kenapa kok justru pasukan gaib Nusantara yang diperintahkan untuk banyak membantu di Palestina sana? Iya. Nah, itu pun aku yakin banyak orang yang jarang tahu. Tidak percaya. Nah, tidak percaya. Ini secara dunia nyata, ada hubungan apa antara Nusantara dengan Palestina itu? Sebutkan kisi saja, jangan secara detail. Monggo silakan. Ya. Hubungan daripada Nusantara dan Palestina, hubungan sesama Muslim, dan juga nanti ada orang yang akan datang ke sana membantu. Itu saja ya. Siap, ya. Karena nanti banyak yang mencecar, memfitnah. Insya Allah. Jadi pada intinya secara kebangsaan manusia ini ada hubungan erat antara Palestina dan Nusantara begitu ya. Adapun yang ke sana itu siapa-siapa, kenyataannya kan sekarang ini pemerintah Indonesia merencanakan untuk mengirim pasukan ke sana secara manusia. Nah, cuma ada ini pemirsa, walaupun kapan wujudnya, ya jelas ada rencana untuk mengirim pasukan ke Gaza sana. Gitu kan cara manusia. Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Sampai harus menikmati. Ya, ngono. Saya juga masih tetap semangat berjuang. Berjuang. Menggelora, wah, komando. Ya ketawain saya. Tidak. Oh, butuh kok ketawain dia diem malu. Terima kasih Mbah atas kabar beritanya. Pada intinya sudah saya tahu ternyata kecanggihan teknologi yang Israel punya selama ini dulu itu banyak dibantu oleh golongan iblis dan alhamdulillah sekarang banyak dikalahkan itu juga karena kehendak Allah oleh pasukan yang muslim gitu ya. Ya, meskipun daripada negara adidaya superpower sudah congkak jumawa. Di masanya tidak akan berguna kecanggihan teknologi itu. Suatu saat ya, oke, ada bukti nyata. Suatu saat kecanggihan-kecanggihan yang mereka punya selama congkak, jumawa, nanti agak fungsi lagi kan gitu kan. Terima kasih Mbah, silakan kembali. Ya. Saya senyum-senyum. Rasa hormat saya. Terima kasih. Sama-sama. Dan juga teman-teman yang ada di sini. Insya Allah. Saya mau izin pamit dan bertugas lagi. Saya. Sudah dulu. Sudah banyak yang saya nikmati. Selamat bertugas, tetap semangat, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Allah. Alhamdulillah pemirsa, demikian dialog saya dengan makhluk gaib yang masuk ke tubuhnya Mas Ahmad ini. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman. Ternyata kalau menurut saya, ini pendapat saya, kalau saya salahkan, banyak leluhur Nusantara yang masih bertugas di Palestina sana yang menceritakan tentang kecanggihan teknologi, kecanggihan alat militer yang Israel punya saat ini mudah dikalahkan, mudah ditembus oleh peralatan perang yang dimiliki mujahid yang sangat sederhana. Ternyata itu ada sisi gaib yang bekerja. Kalau ingin paham, silakan disimak kembali. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Jika Allah sudah menghendaki, pasti akan terjadi. Walaupun tidak masuk akal manusia, walaupun tidak masuk nurul, tidak masuk nurul ya. Tidak nalar manusia, walaupun makhluk menolaknya. Ya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini suatu kebenaran, itu mutlak dari Allah, karena mutlak milik Allah, tapi di sini kesalahan, banyak kesalahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah-mudahan membuat tambah tebal iman kita, tambah taat kita kepada Allah. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Tetap semangat untuk berjuang. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.